wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulansari dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, NIM 2101007. Memenuhi tugas mata kuliah Matematika Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang neraca keuangan bank. Nah, di sini ada pengertian laporan keuangan bank. Apa itu laporan keuangan bank? Laporan keuangan bank adalah laporan keuangan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja keuangan bank yang dicapai selama periode tertentu. Pengertian neraca. Neraca merupakan ringkasan laporan keuangan. Artinya, laporan keuangan disusun secara garis besarnya saja dan tidak mendetail. Kemudian, neraca juga menunjukkan posisi keuangan berupa aktiva harta, kewajiban hutang, dan modal ekuitas. Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Posisi keuangan yang dimaksud yaitu jumlah dan jenis aktiva harta dan pasifa kewajiban dan modal. Nah, poin pertama ada funding dan financing. Apa itu funding? Istilah funding diambil dari bahasa Inggris, yaitu fund, yang berarti dana, modal atau simpanan. Sehingga kemudian arti funding adalah kegiatan pengumpulan dana, modal atau simpanan oleh lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan lainnya. Dalam pengertian yang lebih luas, funding merupakan kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk produk finansial. Produk finansial yang dimaksud antara lain deposito, tabungan, giro, obligasi, reksadana, asuransi, dan lainnya. Lending adalah aktivitas untuk menyalurkannya. Istilah lending juga berasal dari kosakata berbahasa Inggris yaitu lend, yang memiliki arti meminjamkan, memberi atau menghutangi. Pada umumnya, bentuk lending di dunia perbankan berupa pemberian kredit atau pinjaman kepada nasabah. Sementara itu, pihak yang memberikan pinjaman disebut dengan lender atau kreditur. Dari aktivitas meminjamkan dana tersebut, nantinya lender akan mendapatkan keuntungan berupa imbal hasil. Sementara orang yang meminjam dana disebut dengan debitur. Berikut adalah beberapa contoh skema dana dari nasabah yang biasa digunakan. Ada mudorobah muqayyadah off balance sheet. Mudorobah muqayyadah off balance sheet adalah penyaluran dana mudorobah langsung kepada pelaksana usahanya, yang dalam hal ini bank hanya bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencapai pelaksana usaha. Nah, di sini bisa dilihat menunjukkan skema dari akad mudorobah muqayyadah off balance sheet. Satu nasabah investor kepada satu pelaksana usaha. Nah, di sini perantaranya bank syariah. Selanjutnya ada tabel perhitungan mudorobah muqayyadah off balance sheet. Bisa dilihat tabelnya, jumlah dana nasabah investor X A pangkat A 20 miliar dan dana banknya X pangkat B dan hasilnya 0. Pembiayaan yang disalurkan X sama dengan X pangkat A tambah X pangkat B. Ada 20 miliar.
Pendapatan dari usaha yang dibiayai. Ada nisbah bagi hasil nasabah. Besar bagi hasil untuk nasabah investor. Selanjutnya bisa dilihat. Nah, yang kedua ada mudharabah muqayyadah on balance sheet. Mudharabah di mana investor mempercayai seluruh dananya untuk dikelola oleh bank syariah. Kemudian bank syariah akan mencari dan memberikan dana tersebut kepada pelaksana usaha. Dalam pengelolaan dana, pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari pelaksana usaha. Nah, di sini ada mudharabah muqayyadah on balance sheet. Bisa dilihat bagian-bagiannya, ada satu nasabah investor, bank syariah, kemudian kepada petani, industri mesin dan jasa. Yang kedua ada satu nasabah investor, bank syariah, kepada penjualan, cicilan, penyewa, dan kerjasama usaha. Selanjutnya ada contoh perhitungan HI 1000. Salah satu indikator bagus atau tidaknya suatu investasi selain rate of return adalah HI 1000 dan equivalent rate HI 1000 adalah angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperbolehkan dari penyaluran setiap Rp 1000 dana nasabah sebelum nisbah. Perhitungan HI 1000 yang juga mengandung rate of return seperti di bawah ini. Rumusnya bisa dilihat, R sama dengan Y pangkat I per Y. Misalnya XA sama dengan total dana pihak ketiga DPK dikelola pihak bank. Yang X total DPK yang boleh diinvestasikan. Y besar dana untuk pembiayaan proyek. Y pangkat I laba akhir bulan yang dibagikan dari proyek. Sedangkan perhitungan HI 1000 adalah HI 1000 sama dengan Y pangkat I per Y kali X per X pangkat A kali Rp 1000. Misalnya, seorang individu yang merupakan nasabah bank memiliki dana saldo rata-rata dalam DPK tersebut sebesar X pangkat I. Dan nasabah untuk nasabah adalah N. Laba individu yang diperoleh dengan menghitung HI 1000 adalah LI sama dengan L1 sama dengan X HI 1000 kali X pangkat I per 1000. Nah, di sini contoh yang ketiga. Suatu investasi di bidang perdagangan memerlukan dana pembiayaan sebesar 100 M dari suatu bank. Total dana tabungan mudharabah di bank tersebut sebesar Rp 90 miliar. Giro wajib minimum dari total dana sebesar Y sama dengan 5%. Dana bank yang diikutikan investasi sebesar Rp 14,5 miliar. Selanjutnya, nisbah bagi hasil 50/50. Misal, pada akhir bulan sektor perdagangan menghasilkan pendapatan Rp 1,6 miliar. Hitunglah nilai HI 1000 dari investasi tersebut. Jika
Jika seorang nasabah memiliki rata-rata saldo sebesar 100 juta, hitung bagi hasilnya menggunakan HI 1000 untuk menyelesaikan soal tersebut dapat dilakukan dengan cara seperti tabel berikut ya. Nah, bisa dilihat tabelnya. Perhatikan pada perhitungan HI 1000. Jumlah seluruh dana nasabah 90 miliar. Ada jumlah dana nasabah investor yang diperbolehkan untuk pembiayaan. Dana bank dalam pembiayaan proyek. Pembiayaan yang digunakan, pendapatan dari penyaluran pembiayaan. Pendapatan dari setiap Rp 1000 dana nasabah investor. Ada saldo rata-rata harian individu, nisbah bagi hasil nasabah, porsi bagi hasil untuk nasabah laba individu. Selanjutnya bisa dilihat sendiri. Perhatikan pada perhitungan HI 1000. Rasio Y pangkat I per Y merupakan rate of return, tingkat pengembalian dari suatu investasi. Sedangkan rasio X per X pangkat A merupakan perbandingan dana yang sesungguhnya diinvestasikan dengan jumlah dana yang tercatat pada bank sebagai dana pihak ketiga. Selanjutnya, yang ketiga, mudorobah mutlaqoh on balance sheet. Mudorobah mutlaqoh on balance sheet adalah akad mudorobah, yakni investor memberikan seluruh dananya kepada pihak bank syariah. Kemudian, bank syariah akan mencari dan memberikan dana tersebut kepada pelaksana usaha. Berbeda dengan mudorobah muqayyadah. Pada muqayyadah mutlaqoh, pemilik dana tidak memberikan syarat bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Sebagai bank syariah dapat lebih leluasa menyalurkan dananya. Bisa dilihat skema mudorobah mutlaqoh on balance sheet-nya. Ada nasabah 1, nasabah 2, dan nasabah 3 kepada bank syariah. Lalu kepada penjual, beli, pembeli, kerjasama, usaha. Nah, dari jual ada penjual 1, penjual 2, penjual M. Dari pembeli ada penyewa 1, penyewa 2, dan penyewa 3. Dari kerjasama usaha ada kerjasama 1, kerjasama 2, dan kerjasama. Nah, ada tabel menjelaskan contoh balance sheet dan financing pada bank syariah. Diketahui A. Rata-rata dana financing, B. Sumber dana pihak ketiga, C. Pendapatan yang dibagikan untuk dana financing, dan D. Porsi pendapatan yang dibagikan untuk dana financing. Dana financing, pembiayaan, SBPU, dan total dana. Pembiayaan yang A 480, yang B sama, yang C 8, yang D 800. SBPU A 100, B 70, C 2, dan D 9,60. Total dananya yang A 580, yang B 550, yang C 10, dan yang D 17,60. Nilai-nilai yang harus diperhitungkan adalah baris-baris pada kolom B, D, F, G, dan H. Total dana pihak ketiga adalah 550M pada kolom E, baris terakhir. Sedangkan dana yang disalurkan untuk financing pada kolom A
Pada kolom A, baris akhir berupa pembiayaan proposal dari masyarakat dan surat berharga pasar uang. SBPU adalah Rp 580M. Selanjutnya, dengan demikian DPK dapat disalurkan untuk seluruh dana pembiayaan 480 dan sisanya disalurkan untuk membeli sebagian SBPU 70M. Ada kekurangan dana yang diperlukan untuk membeli SBPU 30M diambil dari dana pemilik bank. Pada akhir bulan, jumlah pendapatan financing yang dibagi hasilkan untuk bank Rp 10M seperti pada kolom C. Bagaimana cara untuk menghitung bagi hasil dengan nisbah yang diberikan untuk tiap-tiap bagian dari dana pihak ketiga dan berapa equivalent rate untuk tiap investasi. Nah, di sini ada tabel contoh funding dalam suatu bank syariah. Diketahui rata-rata dana funding, F porsi pendapatan yang dibagikan, G pendapatan bagi hasil berdasarkan nisbah untuk dana funding, yang H equivalent rate persen untuk investasi dalam tabungan mudharabah tersebut. Di sini funding ada giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah 1 bulan, deposito mudharabah 3 bulan, deposito mudharabah 6 bulan, deposito mudharabah 12 bulan. Nah, di sini total dananya yang E 550, yang F 8,375, yang G 4,993, yang H 10,689. Ada definisi beberapa variabel untuk bagian funding. Untuk I sama dengan 1,2 titik-titik. Yang pertama, XI sama dengan besar rata-rata dana pada DPK ke I. X tot sama dengan jumlah total. NI sama dengan prosentase nisbah DPK ke I. X pangkat B I sama dengan bagi hasil DPK ke I yang dibayar untuk nasabah. XI pangkat ER sama dengan equivalent rate untuk DPK ke I. Sedangkan variabel untuk bagian financing adalah sebagai berikut. J sama dengan 1 pembiayaan atau Z sama dengan 2 SBPU. YZ sama dengan besar rata-rata dana financing ke J. YTOT sama dengan jumlah total. YZ pangkat D sama dengan besar DPK yang dipakai untuk financing ke J. YJ pangkat I sama dengan laba atau pendapatan dari financing ke J yang dibayarkan. YJ pangkat P sama dengan porsi pendapatan yang akan dibayarkan dari financing ke J. Untuk mengisi kolom D, dana pembiayaan seluruhnya berasal dari pihak ketiga sehingga seluruh pendapatannya diperhitungkan dalam bagi hasil nasabah. Rumusnya rate of return Y1 pangkat P sama dengan Y1 pangkat I per Y1 kali Y1 pangkat D. Y1 pangkat P sama dengan 8 per 480 kali 480 sama dengan 8M. Sedangkan untuk rumus rate of return SBPU Y2
pangkat P sama dengan Y2 pangkat I per Y2 kali Y2 pangkat D. Y2 pangkat P sama dengan 2 per 100 kali 480 sama dengan 9,6 M. Pada kolom D baris terakhir sebanyak Rp 17,6 M akan dibagikan kepada nasabah tabungan dan deposito mudharabah. Untuk mengisi kolom F dan G, bagi hasil untuk tiap-tiap bagian financing, I sama dengan 126 adalah rate of return dari financing. Y tot pangkat P per X tot dikali besar dana pihak ketiga dan lalu dikali dengan nisbahnya. Rumusnya XI pangkat B sama dengan Y tot pangkat P per X tot kali YI kali NI, di mana X tot sama dengan sigma I pangkat 6 sama dengan 1 XI. Y tot pangkat P sama dengan sigma I sigma J pangkat 2 sama dengan 1 J pangkat P. Ekuivalen rate dalam persentase adalah rate of return dari investasi masing-masing funding yang dihitung untuk periode 1 tahun yang terdiri dari 365 hari dengan 31 hari per bulan. XI pangkat ER sama dengan XI pangkat B per XI kali 365 per 31 kali 100%. Apabila ekuivalen rate perlu dihitung, maka perhitungannya adalah XI pangkat ER sama dengan XI pangkat B per XI kali 100%. Poin yang kedua, sistem bobot investasi. Bobot investasi adalah faktor yang dikalikan dengan saldo rata-rata. Tujuan dari sistem bobot investasi adalah sebagai pengaman risiko pada setiap dana investasi. Hal yang menentukan tingkat bobot adalah yang pertama, tingkat giro wajib minimum yang disingkat GWM yang ditentukan oleh bank sentral. Yang kedua, besar sisa dana cadangan yang dibutuhkan bank untuk operasional bank. Yang terakhir, floating rate atau tingkat besarnya dana-dana yang ditarik setor oleh nasabah atau investor. Secara matematika, penentuan tingkat bobot dinyatakan dengan sebagai berikut. Tingkat bobot sama dengan 1 dikurangi GWM tambah excess reserve tambah floating. Tabel contoh perhitungan tingkat bobot. Ada jenis GWM, excess reserve, floating rate, dan bobot. Dalam jenis ada giro tabungan deposito mudharabah, giro 5%, excess reserve 2%, ailing rate 4%, bobot 89%.
Selebihnya bisa dilihat. Nah, ini contohnya. Contoh yang pertama, HI 1000 bulan Januari 2009 adalah 9,99%. Dari setiap Rp 1000 dana nasabah yang dikelola Bank Muamalat akan menghasilkan Rp 999 HI 1000 sebelum nisbah. Jika nisbah nasabah dan bank untuk deposito 1 bulan adalah 50/50, maka untuk setiap Rp 1000 dana yang dimiliki, nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar 1/2 kali 999, berarti HI 1000 nasabah sama dengan Rp499. Contoh yang kedua, deposito mudharabah 3 bulan sebesar Rp 100 juta diinvestasikan sebagai dana financing yang berjumlah total Rp 105 juta dengan tingkat bobot 0,85. Misalnya, pendapatan atau laba dari financing adalah Rp 2 juta. DPK awalnya X3 pangkat A sama dengan 100 juta. DPK yang didapat disalurkan X3 sama dengan 0,85 kali 100 juta sama dengan 85 juta. Besar milik bank Y1 sama dengan 105 juta. Dana milik bank Y1 kurangi X3 sama dengan 20 juta. Laba pendapatan financing Y1 pangkat I sama dengan 2 juta. Misal X3 pangkat HI adalah HI 1000 untuk DPK ketiga. X3 pangkat HI sama dengan Y1 pangkat I per Y1 kali X3 per X3 pangkat A kali 1000. X3 pangkat HI sama dengan 2/105 kali 85 per 100 kali 1000 sama dengan 16,9. Cukup sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi orang lain, terutama bagi saya sendiri. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi